Hari masih pagi, mentari baru menanjak di langit Pracimantoro. Kabut perlahan menyingkap wajah indah Wonogiri, tenang, ramah, dan penuh cerita. Inilah langkah awal perjalanan 2 hari yang padat dan bermakna. Denti Road to Wonogiri. Perjalanan ini bukan sekedar kunjungan kerja, tapi bagian dari langkah saya, Denti Eka Widi Pratiwi, anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk menapa dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. Perjalanan dimulai dengan semangkuk hangat soto daging babat Pak Jangkung di Pracimantoro. Kuahnya yang bening, gurih, aromanya menggoda. Dan yang khas adalah potongan babat yang empuk serta uritan. Soto ini bukan sekedar sarapan bagi saya, tapi simbol semangat dan energi untuk memulai hari yang luar biasa di Wonogiri. Kalau lewat sini berarti saya udah tahu nih, sekarang mampirnya teng mriki. Nggih, monggo, nggih. Ayo, Mbak. Kunjungan pertama saya pagi ini ke SD Negeri 2 Gedong. Saya disambut antusias anak-anak yang luar biasa, semangat dan riang gembira. Saya mengawali dengan bermain dan berinteraksi bersama mereka. Sudah disampaikan seperti MBG bisa berjalan dengan baik di SD Negeri 2 Gedong, dan alhamdulillah anak-anak sudah menerima program ini. Habis olahraga terus apa? Belajar. Terus nomor 5 apa? Makan sehat dan bergizi. Nomor 6-nya apa? Masyarakat, ya, karena Zen pinter dan berani ini hadiahnya. Hore, ngono toh. Hore. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan dialog bersama para guru mengenai berbagai kegiatan belajar mengajar, fasilitas belajar yang mereka miliki, dan membangun semangat serta motivasi bagi para peserta didik. Aduh itu Pak. Yuk fokus yuk. Sini, nulisnya sini. Yuk, lihat Bu Denti, lihat sini. Kok tangannya Bu Denti yang ditulis? Sini. Awi. Saya juga berkesempatan untuk meninjau ruang kelas sebagai sarana aktivitas belajar para siswa, di mana ruang kelasnya masih perlu perbaikan, terutama pada kondisi dinding dan lantai. Iya, ini lembab banget nih Pak. Lembab banget ya. Oh. Ini kelas 1 nggih? Oh iya. Perjalanan berlanjut ke SMP Negeri 1 Pracimantoro. Di sini saya disambut oleh anak-anak yang luar biasa hari ini, kreatifnya. Bu Deni ingin memastikan bahwasanya kegiatan belajar mengajar di SMP 1 ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan mereka sedang ada pelajaran keterampilan membatik yang diadakan di luar ruang Kita kelas. mulai. Semangat. Thank you. Lah kok bolong nih kaosnya? Gitu ya. Ini kegedean kaos tangan atau kegedean tangan? Dengan riang gembira, mereka menyambut saya dan ada yang spontan menunjukkan bakatnya menari. Bu Denti melu yuk. Ngene. Kok ngene? Jo. Sebagai bukti bahwa di tempat ini, di sekolah ini merupakan tempat tumbuh kembang pelestarian budaya-budaya lokal.
Saya juga melihat dan meninjau beberapa bangunan ruang kelas yang mungkin perlu direvitalisasi, utamanya kondisi lantainya. Ini temboknya wis koyo ngene iki piye iki? Katanya 2022. Karena lingkungan belajar yang layak adalah kunci bagi generasi masa depan yang penuh dengan semangat. Hari ini saya berkunjung di SMP 1 Pracimantoro. Ini anak-anak sedang melaksanakan kegiatan membuat batik ya. Saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Pracimantoro. Dan alhamdulillah hari ini dapat batik ciprat. Terima kasih Bu. Warna-warni, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini oleh-oleh kenang-kenangan yang terindah ini. Nanti kemudian dipakai ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Nanti dan tahu sukses ya Bu. Ibu, terima kasih ya. Kunjungan berikutnya ke SD Negeri 4 Pracimantoro. Saya kembali disambut Bapak dan Ibu guru yang penuh semangat dan dedikasi. Kami berbincang dan berdiskusi banyak hal. Salah satunya mengenai program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Saran dan masukan sangat penting untuk kemudian saya sampaikan. MBG ini adalah program yang sangat strategis untuk upaya peningkatan gizi dari anak-anak peserta didik demi menunjang kualitas pendidikan yang didapatkan para peserta didik. Tadi anak-anak sudah saya tanya, tapi kalau guru jawabannya apa coba? Yang paling disukai menu MBG ini apa? Sama berarti gurunya karena padahal bu guru nggak dapat toh, malah nih ya ada yang saya tanya kenapa Bu hari Jumat karena dapat susu gitu kan. Oh dapat susu ya. Untuk anak-anak makannya habis atau kadang nggak habis atau banyak yang nggak habis? Tergantung menu. Kalau nggak habis terus gimana? Oh gitu. Ya, tapi apakah masih aman, Bu? Kalau sampai rumah, nggih? Assalamualaikum, nggih. Atur nuwun, nggih, Pak. Nggih. Sukses selalu. Setelah mengunjungi sekolah, saya berkesempatan untuk ke UMKM Berkah Karak Pais, Dinggeran Sedayu. Memang khusus damel karak kok, nggih, anu nggih. Kumbune napa, Pak? Nggih terasi. Apa? Ya uyai pleng niku nggih. Usaha rumahan ini memproduksi karak atau kerupuk nasi yang sangat gurih dan sudah terkenal. Saya mencoba langsung proses produksinya, mulai dari mencetak hingga menata untuk dijemur. Wah, lumayan. Lah, Pak. Sing tadi sing pundi, Pak? Ais, Ibu, luar biasa ini salah satu andalan ya UMKM membuat karak yang memang terlihat seperti sederhana tetapi kalau nggak biasa. Tapi lumayan ini khususnya untuk juga memenuhi kebutuhan cemilan di lingkungan sekitar nih Pak G. Untuk ngeter-ngeter ke dengan para pedagang sini ya, dan ini memang menggeliatkan perekonomian keluarga, dan karak ini adalah salah satu favorit camilan dimanapun berada gitu. Segala kalangan ya Pak, segala kalangan memungkinkan untuk menikmati karak, dan uniknya ini kalau membuat karak kudu kondisi anget karo panas ben iso di blend. Karak nggen Pais, karak kerupuk beras ya Pak. Semoga selalu sukses, dados berkah kangge keluarga jenengan. Dan sukses selalu ya Pak nggih, sehat ya Pak. Nah, ini hasil karya saya. Lempet sebulan. Ya ngapunten. Dari tangan-tangan warga lahir produk lokal yang berdaya saing tinggi. Dari tangan yang tulus dan sederhana lahir produk yang sangat
istimewa. Masih ada SD Negeri 1 Trukan yang perlu saya kunjungi. Saya kembali berdiskusi tentang pelaksanaan program MBG dan sekaligus meninjau kondisi sekolah. Tapi yang namanya anak-anak ya, tapi memang harus diarahkan lah. Karena ngerti nih, ya yang penting tua. Nah, yang penting tua itu kan bergizinya terus dapatnya dari mana? Pendidikan menjadi pondasi utama kemajuan bangsa, maka harus sama-sama kita pastikan bahwa kualitas unggul dari sumber daya manusia, berikut siswa dan gurunya, serta fasilitas-fasilitas belajar mengajar yang ada harus menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik. Terus ini mungkin harus tetap beton yang kuat. Anak-anak hati-hati loh ini, soalnya ya bahaya ini. Nih, nek biyen zamane sekolah bangku ini sama kecepit. Mungkin anak-anak kalau di sekolah pakai sepatu kan? Iya, anak-anak kalau lihat kayak gini jangan dilepas Pak. Nanti nek piye Bu, ya mungkin ya pakai sepatu aja. Ini tidak sekedar silaturahim, tetapi juga bentuk dukungan agar semangat belajar mengajar bisa berjalan dengan sebaik. Nanti bisa menjadikan kemajuan di SD saya. Kedatangan ibu. Semangat ya Bu. Semangat. Kita foto bareng guys, kita kenang-kenangan guys. Setelah melewati hari yang padat, saya tiba di alun-alun Giri Krida Bakti, alun-alunnya Kabupaten Wonogiri. Alun-alun Wonogiri, Giri Krida Bakti. Hari ini saya sudah menapaki kita di Wonogiri, sebelah tenggara Jawa Tengah ya. Alun-alunnya tengah kutha persis. Tuh namanya Giri Krida Bakti. Itu kantor bupati, ono masjid. Ini ada Kementerian Agama. Alhamdulillah ini salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di suasana yang masih panas, saya ada di tengah-tengah kota Wonogiri untuk melaksanakan kegiatan pada saat reses kali ini. Dan tadi beberapa kali kita mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri, mulai dari Praci Mantoro. Luar biasa, Wonogiri ada 25 kecamatan ya. Dan penduduknya lumayan padat. Dan hari ini saya akan meneruskan lagi perjalanan putar-putar Wonogiri sambil kerja, sambil kuliner, sambil silaturahim menyapa masyarakat di Wonogiri. Disinilah saya menapak dan menyapa sebagai tanda kehadiran saya selaku anggota DPD RI utusan Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini menjadi simbol bahwa suara dari Kabupaten Wonogiri adalah bagian dari perjuangan kita bersama. Kita nanti akan lanjut ke juga salah satu ikon yang terkenal dari Wonogiri, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Ini apa iki? Kok wis metek. Lur, iki wet nangon jajar pinggiran alun-alun Wonogiri. Apa iki ya? Woy atos ki. Apa ya jenenge ya? Ana sing ngerti? Niki napa jenenge niki? Nah. Ini seperti ini nih. Ambune langu. Coba lor ngerti lor, iki apa jenenge? Dasar ya. Oh. Tibalah waktunya beristirahat sejenak. Saya mampir di warung legendaris Bakso Titoti. Bakso yang terkenal seantero Wonogiri. Kuahnya gurih, dagingnya kenyal, dan rasanya khas
serta menggugah selera. Sebuah rasa yang membuat siapapun berkata nyamleng and mantap. Mbase bakso tambah balungan. Tapi niki sing gek teko balungane riyen lur. Iki enak banget ketoke. Nah, toh. Gedem. Ya nek bahasa niki nyamleng ya, Mas. Sik ya, kita tanpa sambel sik tak jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Nolak tenan, enak tenan. Sik balungane. Wah, nek mak balungan semang dienggo sendok wagu. Ngeten mawon nggih. Ini bakso spesial. Kalau ke Wonogiri harus beli bakso gitu, harus makan bakso. Ini salah satu bakso legend di Wonogiri, bakso Titoti jenenge. Ini di pusat kota di Wonogiri. Nyamleng lho. Ini gue sambal sik nek iki kudu. Siji, loro, telu, papat. Lah bakso ini untuk papat dan sambelnya papat, itu malah 5. Dan pedesnya nyamleng. Pokoknya nang Wonogiri ngomongin muni nyamleng terus. Nek mak bakso iki enake kecape okeh, sambelnya okeh pedes, awan-awan seger. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Mantap tenan. Alhamdulillah, akhirnya kita makan bakso. Siang menjelang sore, saya mengunjungi Pantai Gading Purba. Waduk Gajah Mungkur. Ini Pantai Gading. Ini lokasi Pantai Gading. Saya mau gerobos saudara-saudara. Sebuah tempat wisata kuliner yang memanjakan para pengunjung dengan panorama perairan Waduk Gajah Mungkur yang sangat indah. Kita dari Bakoy. Pengunjung bisa duduk lesehan di tepi waduk langsung dengan menikmati sejumlah menu makanan yang ditawarkan. Sebentar nyore-nyore di Pantai Gading Purba. Pas di viewpoint view-nya di sini. Ini tadi desa Tensun Sendang ya, di Kabupaten Wonogiri. Jadi ini pantai yang lumayan indah. Ini tadi di sebelah sana ada orang-orang pada mancing. Ini juga ada speedboat untuk nyebrang dan putar-putar pantai. Dan di area pinggir-pinggir sana banyak kuliner. Wah, rasanya enak sekali ini buat nyore di sini. Dan saya mencoba naik speedboat untuk mengelilingi perairan. Sampai di tengah, rasanya, ya Allah, saya kecil sekali di hadapan keindahan alam Wonogiri yang luar biasa. Wajah pucat masih, saudara-saudara. Kita sudah menempuh perjalanan yang panjang dan akhirnya sampai. Wajah pucat-pucat ini berganti dengan wajah yang ceria. Hati-hati Jan. Gembira, bahagia, sing penting hasil tadi permakanan tadi langsung kita habiskan di ujung-ujung pantai ini. Dan tadi kita bersama dengan Pak Sinten Pak Katwadi, Pak Sinten Pak
Pak Eko, Pak Katwadi, Pak Eko sehat selalu ya. Semoga tambah sukses. Harusnya nyebar sendiri. Oh gitu. Lah iya, aku dong dilatih oh. Peti Pak aku Pak. Ye, antar nuwun, sukses selalu Pak. Salam untuk keluarga ya. Ye, bareng-bareng. Tak jauh dari Pantai Gading Purba, saya tiba di Waduk Gajah Mungkur yang sangat terkenal. Waduk Gajah Mungkur menyambut dengan pesonanya. Saya berkeliling dan bersantai di tepian waduk. Waduk ini bukan hanya sekedar sumber air, tapi juga sumber kehidupan, utamanya bagi sektor pertanian, dan disinilah harmoni antara manusia dan alam begitu nyata. Ini Waduk Gajah Mungkur, salah satu ikonik dari Kabupaten Wonogiri. Gajah Mungkur. Mungkur ini ya? Kok jurah aku sih mungkur? Kok terus aku sih mungkur? Gajah Mungkur no? Terus nek mungkur aku berarti aku gajah. Ya, ini salah satu tampungan air ya. Selain untuk pertanian juga bisa digunakan untuk pariwisata. Sebelah sana terlihat karamba-karamba ikan tawar seperti di sebelah ya di Pantai Gading Purba tadi. Luar biasa, udara sore ini cerah sekali. Kalau kita olahraga sore kayaknya asik juga ya. Deh, semoga tetap terjaga, lestari. Airnya bisa untuk pertanian, jagung, padi, sehingga cadangan makanan pokok pertanian sangat bagus dan mencukupi kebutuhan makanan pokok dari warga sekitar. Menjelang waktu maghrib, saya berkesempatan berkunjung ke Museum Wayang Indonesia. Ratusan koleksi wayang tersusun rapi yang bercerita tentang sejarah, moral, dan filosofi Jawa. Itu dalam usia 8 tahun pernah sekolah rakyat sih. Sekolah rakyat, Ya. Sekarang juga ada sekolah rakyat nih. Niki wayangin apa aja Pak? Ada wayang kulit, wayang golek, wayang apa jenenge klitik apa? Klitik, beber. Oh, Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Biasanya kalau wayang ukur itu ditasar dengan permainan lighting. Jadi, Oh, jadi ini adanya di Jakarta, Sanggar, di Sukarsuman itu di lingkungan BM ya. wayang ukur. Wayang ukur di Saya percaya seni wayang bukan sekedar hiburan, tapi juga sarana pendidikan karakter dan budaya yang harus diwariskan dan dilestarikan. Tibalah waktunya makan malam dan pilihan saya ada pada sate kambing busur di Pracimantoro. Aromanya menggoda, bumbunya khas, dagingnya empuk, dan jangan lupa ini kecapnya enak nyamleng. Satenya empuk. Bengi saya ditambahkan. Oh nggak bayar itu. Kurang ini mas. Apa? Ini tak boleh apian. Iki free, iki tengkleng, iki gulai, iki jeruan, iki barengan, enak kabeh. Iki yo free. Ini saudara-saudara, siapa yang kurang pedas
saudara-saudara. Nah, ini tambah nyamleng nih ini. Ya. Sate ini menjadi penutup hari yang sempurna di hari ini, lezat, hangat, dan penuh cerita. Waktunya beristirahat, menyiapkan tenaga untuk menyapa warga lebih dekat di esok hari. Pagi kedua saya di sini, saya awali dengan lari pagi dari tempat saya bermalam menuju ke Dusun Gondang. Tetap semangat. Medannya yang naik turun, tapi udara Wonogiri yang masih pagi ini membuat semangat saya semakin tak pantang menyerah. Keringat yang mengalir, semangat pun tumbuh. Lari pagi ini membawa saya ke tempat kuliner khas Sego Gudangan. Bu, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wah, udah masak. Pak, kok dienti. Nggih. Weh, pun bungkus-bungkus. Ini jadi sarapan khas Wonogiri, khususnya Pracimantoro. Matur nuwun nggih, Bu. Iki segone komplit. Ana tahu bacem, ana ndok. Ndok apa Pak Pindang? Nggih. Iki kubanane sing pedes. Masake teng mriki. Iki tokolan ya, Pak? Oh. Oh, dele. Bahane tempe kula wastani tokolan. Ben mateng. Sampeyan Bu masake, Bu. Oh, niki bumbone. Nih. Semluah. Nggih. Sip. Iki damel tempe piyambak? Oh, tempenya damel piyambak. Nasi hangat, sayuran, sambal kelapa, dan tempe bacem serta telur pindang dibungkus dengan daun jati. Inilah Sego Gudangan. Sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Saya membeli beberapa untuk saya bawa ke acara Minggu Bersih di Dusun Pule. Penjualnya bilang kalau sudah lewat 7:30 pagi, beliau sudah pindah ke pasar. Nah, benar-benar semangat pagi khas warga Wonogiri. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, matur nuwun, sehat selalu. Kepanggih malih nggih. Ke Pak nggih, monggo. Assalamualaikum. Sampailah di Dusun Pule, menyapa masyarakat yang sedang melaksanakan miber, Minggu Bersih yang rutin mereka kerjakan. Kami sehat sedaya, nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu, nggih. Yang ngapunten kula pun kebloblas wau mlayu. Oh, lumayan, wis dikatereng tak nggih, Bu. Iki napa kembaran apa nih alatnya niki? Warga sedaya kagungan. Oh. Berarti niku senjatane. Unik sekali, mereka selalu membawa perlengkapan yang namanya kero, yaitu alat untuk membersihkan rumput. Terlihat kompak sekali ya mereka ya. Karena kompak dan semangat, maka saya ajak untuk senam bahagia supaya lebih sehat. Aku Jogja. Bu, tepuk tangan sambil lompat, Bu. Kero ya, miber oke. Selesai senam, kita menikmati bersama-sama Sego Gudangan. Suasana penuh tawa dan keakraban terjalin di sini. Kita bersama masyarakat Pule ya. Kita MBG bareng. Makan bergizi gratis Sego Gudangan. Ya, sak jose. Lawe sego, sak mantape. Sego Gudangan terdiri dari apa, Bu? Nasi alias sego, kubanan alias urap, nggih. Anten tempe. Kula wau tenggen bakule sego godhog gele. Ya,
godhog dhewe ternyata bakule gudangan nggawe tempene dhewe. Luar biasa dan rasane tempe banceme jos. Kaya pule apa Bu mau? Jos. Ya niki telur pindang nggih. Alias endok pindang. Nggih. Alhamdulillah ini ada proteinnya, ada vitaminnya, ada karbohidratnya. Terus apa meneh? Susune nganggo biskuit. Nggih, monggo nggih ibu-ibu miber warga masyarakat Pule. Kita sarapan bareng. Kinten? Nggih, foto riyen riko nggih. Ngeten padha tebu? Nggih. Nika kula serahaken son sak perangkat mbok pilih saged-saged manfaat kagem kegiatan wonten warga masyarakat Pule mriki. Ngoten nggih Bapak dan Ibu nggih. Nika mangke silakan dicek son. Nggih kula mungkin mriki melih jenengan wis do pinter kesenian, wis do latihan apa kae mau dibaan, rebananan, drama, terus napa nika wau ketopraan. Terus napa nari-tarian, senam. Monggo niki kagem mendukung kegiatanipun panjenengan sedaya warga masyarakat Pule. Selesai kegiatan, saya menyempatkan diri untuk silaturahim dan mengunjungi rumah warga di sekitar lokasi. Menyapa berikutnya, saya datang ke kegiatan Posyandu Balita dan Lansia yang sedang berlangsung. Saya menemui para ibu hamil, anak-anak balita, dan para lansia yang sedang melaksanakan cek kesehatan didampingi para kadernya. Semakin panjang yuk. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun? Ayo sini, Bandung, Surabaya. Bolehkah naik dengan percuma? Saya juga menyerahkan beberapa paket bingkisan, kemudian ada biskuit balita dan biskuit ibu hamil, sembari berbicara dengan para kader yang semangatnya luar biasa dan berdedikasi tinggi. Disinilah saya belajar bagaimana semangat gotong royong, hidup di lingkungan sosial yang kompak dan penuh kerukunan di tengah-tengah masyarakat desa. Setelah itu, saya datang dan menyapa beberapa lansia di rumah mereka masing-masing. Langkah saya pelan, dengan rasa empati, saya mendengar mereka bercerita tentang bagaimana keluarganya, tentang kehidupannya, tentang rasa syukur, di mana saya merasa bahwa setiap pelukan, setiap senyuman, setiap cerita yang mereka ungkapkan adalah sebuah doa yang terbaik untuk negeri ini. Teng mriko nggih ta antri memang. Nggih. Operasi apa? Diperiksa sedaya. Napa sing sok diraoske napa? King napa? Oh, sakit. Jenengan njuk obat. Oh, sok diperiksa rutin. Nggih. Ngangge tongkat atau satos nggih, nek tindak nggih. Ampun, mlayu. Wis iso mlayu. Hah? Nggih, wau pun darah sarapan nopo? Nopo? Oh, sekolah niki berase nggih. Berlanjut mengunjungi posyandu lansia di Dusun Sekanen. Saya bertemu dengan para kader dan lansia yang sedang berdialog santai sambil mereka bercanda untuk selalu mengingatkan mereka bagaimana menjaga kesehatan. Ngoten, kersane napa? Buah, dahar sayur kersane napa? Sehat. Nek sehat niku pripun? Oh, sagetan nih, leres itu. Saya juga memberikan sekedar sembako dan penyemangat mereka untuk terus aktif dan bahagia di usia lanjut. Tasnya dan fotone kula. Mangke nek berase pun telas, mangke tasnya saged damel blonjo. Duwite
duit arisan lho. Nggih, ngoten nggih. 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 Dari Posyandu saya melanjutkan kunjungan ke rumah warga yang jompo ataupun lansia di Sekanem ini. Mereka tinggal di rumah sederhana tapi penuh kehangatan. Saya merasa senang bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk mendengarkan mereka bercerita. Ini sudah sangat berarti. Kadang yang dibutuhkan bukan bantuan yang besar, tapi perhatian kecil yang tulus. Asmane sinten, Pak? Pak Suhadi, kula Denti. Sinten, Pak? Nggih, pangestoni nggih, Pak. Kula nyambut damel teng Jakarta mriko. Kersanipun lancar. Nggih, sing nyambut damel leres. Sing nyambut damel saged amanah. Nggih, Pak nggih, dipangestoni nggih, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, pun ngan mriki mawon. Nggih. Nggih, niki sok didongake putrane kalih wayahe. Kersane bejo donya akhirat. Nggih, jenengan sing sabar sing ngrawat ya. Nggih, ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih, Mbah. Min pamit. Menjelang siang Oke. saya mengunjungi UMKM Jenang Bu Hartini. Aroma manis jenang sangat menggoda. Bikin saya penasaran bagaimana proses membuatnya. Saya ikut mencoba mengaduk adonan di wajan yang besar. Ternyata butuh tenaga dan kesabaran yang luar biasa. Beginilah kerja keras masyarakat sanggup di Ini sedang Wonogiri. mengaduk-aduk entrane ngrewangi nggon Bulina. Gawe jenang Bu Hartini. Pesanane lumayan, tapi ngudeke, guys. Marake bunga ngudeke. Wis gawe seneng kae Bu nggih. Nggih, mugi-mugi laris. Mugi-mugi sami remen. Jenange legi. Gitu, jenange legi. Jur podo seneng. Ayo dilarisi. Jenange nggon Bu Hartini. Ini ya. Keten. Pun dados jenange nggon Bu Hartini. Niki dijejer-jejer. Wis adem niki nggih. Nah, mengko terus habis niki di iris-iris. Sing rapi, sing jelas, ki enak banget iki. Favorit. Oh, iki apa niki? Pingkone. Oh. Iya, iki sing gurih iki. Manis. Iya. Wingko niki gawene saka kelapa, tepung ketan. Oh, padha berarti bahan bakune tepung ketan nggih. Ini bahan bakunya kelapa malah. Nggih. Oh, sing malah oke kelapane nggih. Jadi iki wingko babat, iki jenang dodol. Ngeten nggih. Jenang dodol arane apa jenang lot, pokok men kabeh iki manis. Manis seperti sing gawe. Mangke kula tak betul damel oleh-oleh nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tenang. Nyamleng. Nyamleng banget ya, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Oh, ya. Jenang damel pun pirang tahun. Niki sakjane kok turun temurun. Turun temurun ke ibu jenengan. Mbah, terus turun teng ibu, terus langsung mengklok. Pun generasi Nganti sakniki. ketiga. Nggih. Wah, jan. Tur niki ora kelet, Bu. Istimewane mboten kelet tenggen Nggih. tenggen untu. Nggih, nggih. Tergantung adonane nggih. Nggih, ngoten niku tergantung kalian manfaatipun menawi kurang tuwek. Cara ini kurang mateng, kurang Nggih. kelet, lagi kelet. Iki ora kelet niki. Nggih. Biasanya ngono sok kelet. Nggih. Jenang dodol ayo podo diicipi. Perjalanan berlanjut ke Batik Cikal Ploso Suci. Di sini saya melihat hasil karya para perajin batik di Ploso Suci Pracimantoro ini. Setiap garis dan warna tentu mengandung makna dan keindahan. Batik bukan sekedar kain,
tapi bahasa budaya yang lahir dari jiwa. Lagi kate. Matur nuwun Pak sinten iki? Pak Munadi, Pak Maman. Ini saya berkesempatan di Batik Cikal di Pracimantoro Wonogiri. Alhamdulillah ketemu sama ownernya sekaligus yang batik yang kemarin sudah ikut pameran Inakraf di JCC Jakarta nggih. Tambah sukses Batik Cikal. Ini yang saya cari sengaja khas corak Wonogiri, Wonogirian ya. Ini remekan. Nah, remekan. Apa Pak artinya remekan? Remekan jadinya ada. Oh ya. Remekannya tanpa sengaja. Oh ngoten. Buatnya itu ini motifnya nggak mau diremek tapi karena akhirnya pecah akhirnya kemasukan lagi jadi bagus. Oh. Jadi ini ciri khas Wonogiri, motif tidak sengaja jadi ikon nggih, yaitu remekan. Remekan itu jadi coraknya jadi bercampur gitu kan. Remekan bersatu menjadi kompak dan menjadi suatu karya yang indah. Sukses selalu Batik Cikal, ye ibu-ibu sukses ye. Ini nggih batik sedaya. Setelah seharian berjalan, saya mampir ke warung Regeng Dalu Mak Utek. Masakannya sederhana, tapi rasanya luar biasa. Kali gorengan nih. Oh, temriko. Oke, sambut. Oke. Tempat ini penuh tawa dan keramahan, bukti bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari kesederhanaan. Jangan tahu pare ini pun nggih. Pare mie apa tahu aku mau lali. Pare mie. Ayo. Napa niko kali niko iwake? Yur kali gorengan sungguh nggih. Tak lengkap rasanya tanpa singgah ke Museum Kars Indonesia. Di sini saya belajar bahwa Wonogiri bukan hanya kaya budaya, tapi juga anugerah alam yang luar biasa dan perlu dijaga bersama. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kekayaan geologi Wonogiri yang menakjubkan, gua-gua batu kapur, fosil, dan bentang kars yang mempesona. Wonogiri ternyata menyimpan potensi alam dan ilmu pengetahuan yang mendunia. Kesempatan hari ini kunjungan saya ke Museum Kars ya Bu ya. Luar biasa saya melihat potensi alam yang terbentuk dari potensi yang ada sebenarnya di bawah permukaan laut dan kemudian didorong oleh tenaga tektonik, kemudian batu-batu kapur itu muncul ya Bu, dengan proses alam yang luar biasa. Ini Museum Kars ini yang ada di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Pracimantoro, adalah museum satu-satunya di Asia Tenggara loh. Jadi saya mohon ini Pak Menteri Kebudayaan, utamanya Pak Fadli John, untuk bisa melihat potensi di sini karena Museum Kars ini for science, jadi benar-benar bisa mengedukasi kita semuanya. Saya tadi sudah keliling melihat berbagai peninggalan zaman dahulu juga ada, kemudian bagaimana terjadinya proses Kars itu karstifikasi sendiri dan juga beberapa kebudayaan yang dulu nenek moyang kita itu sempat melukis bahkan ya, melukis dengan cara mereka di gua-gua yang ada di kawasan Kars ini. Tentu di masing-masing pulau di Indonesia ada kawasan Kars dan ini merupakan potensi buat kita juga, selain kebudayaan juga pariwisata, juga bisa mengedukasi daripada generasi kita yang akan datang. Dan saya harapkan ini bisa menjadi perhatian kita semuanya, Bapak dan Ibu yang mengelola museum ini bisa menjadi garda terdepan memberikan edukasi buat kita semuanya dan tentu juga generasi yang akan datang. Gitu ya Bu ya, sukses selalu ya Bapak dan Ibu. Ye. Sami-sami ya, semoga manfaat ya Bu ya.
2 hari di Wonogiri terasa begitu singkat, namun penuh makna dan pelajaran berharga. Denti Road to Wonogiri bukan sekedar perjalanan kerja. Ini adalah bagian dari upaya saya untuk menapak dan menyapa masyarakat Jawa Tengah, mendengar dengan hati, melihat dengan empati, dan membangun hubungan yang hangat dengan masyarakat Jawa Tengah. Karena bagi saya, perjalanan bukan sekedar berpindah tempat, tapi tentang menyapa kehidupan dan menghadirkan cinta dalam setiap langkah pengabdian. Wonogiri, terima kasih atas sambutan hangat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dalam langkah menapak dan menyapa masyarakat Jawa Tengah. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.